Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan malam hari ini kita kembali bisa duduk dalam majelis yang mulia untuk berthalabur ilmi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan terus keberkahan bagi diri kita, keberkahan dalam ilmu, diberi taufik dan kemudahan untuk beramal soleh, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Untuk pengawasan kali ini mangke digabung Kadisobo, Karangasem kalian Jambu. Ya, nanti pertemuan berikutnya bisa giliran di mangke ten Jambu, terus giliran ten Karangasem. Jadi mubeng seperti itu. Dan mangke diatur untuk pertemuan berikutnya nanti di Karangasem maupun ten Jambu, monggo silahkan. Kalau manut yang jelas nanti jadwalnya pun setiap malam niki malam Ahad malam Ahad Wage, ya, rutin malam Ahad Wage untuk pengawasan di Kadisobo, Karangasem kalian Jambu. Bapak ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang perihal kurban yang sebentar lagi kita akan jalani. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pada kita sekalian untuk mensyukuri nikmat hidup dengan cara menyembelih kurban. Kita mensyukuri nikmat hidup dengan cara menyembelih kurban. Boleh dari unta, sapi atau lembu, atau dengan menyembelih seekor kambing. Dan boleh menyembelih lebih daripada satu ekor, sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah berkurban menyembelih dengan tangannya sendiri 2 ekor kambing, 2 ekor domba ketika itu. Kemudian Nabi SAW juga bahkan pernah lebih dahsyat lagi, beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Dan syariat ini sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak masa Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, syariat kurban itu sudah dijalankan. Waktu itu disyariatkan awalnya atas perintah Allah saat Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk menyembelih anaknya atau putranya langsung, yang sedang lagi tumbuh jadi besar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam mimpi Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal ini putra yang baru tumbuh, baru beranjak balik, dan ketika itu pasti sangat disayang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tugasnya Nabi cuma manut pada perintah Allah. Kalau kita membandingkan dengan kita saat ini,
Cobaan dari yang ditimpakan pada Nabi Ibrahim atau yang didapati oleh Nabi Ibrahim itu sangat-sangat berat. Coba kalau diangkat di sobo, wonten sing mimpi Allah perintah untuk nyembelih anaknya sendiri. Kira-kira mampu apa mboten? Anaknya dhewe lho iki. Ya. Mboten mampu toh? Nggih. Ini ujian yang sangat berat. Yang ketiga itu ingin dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun karena memang sifatnya Nabi Ibrahim ini manut pada perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang dikorbankan itu bukan putranya namun putrane wau, yaitu Nabi Ismail, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor domba, dan dombanya tadi itulah yang disembelih. Ada pelajaran penting. Inilah hikmahnya kalau kita mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun untuk menjalaninya itu berat, kita patuh pada Allah, pasti diberikan jalan keluar. Contoh misalnya kita sulit untuk tangi subuh. Kalau kita paksa terus diri untuk bangun subuh, Allah akan nolong. Oh, ini serius untuk tangi. Allah akan mudahkan kita untuk bangun jam 4:30 untuk jalani sholat subuh. Namun kalau kita sudah malas-malasan, banyak protes, nganggap sulit, nganggap berat untuk perintah-perintah semacam itu, maka ada suatu waktu kita diuji dengan cobaan yang lebih berat, kita tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi cobaan tadi ini tergantung kualitas iman. Namun ketika seorang itu diuji, ingat Allah nanti akan berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu wonten kemudahan, di balik kesulitan itu wonten kemudahan. Maka kita tinggal sami'na wa ata'na, dengar kalian patuh manut pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat apa yang diturunkan dalam syariat kurban yang diajarkan dalam agama kita. Tadi kita lihat kalau tengah-tengah kita yang dijadikan kurban itu biasanya sapi apa kambing. Mana daging yang paling enak? Sapi apa kambing? Lembu apa wedhus? Tiang jambu? Sapi. Ibu-ibu napa? Oh, sapi. Kabeh berarti pengen sapi. Ya jelas kalau orang itu berkurban, kalau dilihat dari yang dikurbankan niku utuh, para ulama katakan untuk sapi 1 ekor lebih utama daripada kambing 1 ekor. Ya jelas harganya ada. Namun kalau mau dibandingkan, karena sapi itu boleh urunan berapa? Tiang pitu. Maka nanti 1/7 para ulama itu katakan 1/7 sapi kalau dibandingkan dengan 1 ekor kambing lebih utama 1 ekor kambing. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa nih dingge kurban niku hewane utuh 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing Nabi SAW itu kurbankan. Yang tadi 1 ekor domba atau 2 ekor yang Nabi SAW itu kurbankan. Berarti di sini menunjukkan bahwa kalian ibu-ibu kalau mau milih patungan, 1/7 sapi dibandingkan dengan 1 kambing, sing utama apa? 1 ekor kambing. Namun nanti jenengan nanti nimbang-nimbang sendiri. Yo senange iki sapi, ya terserah.
Ya, monggo nanti dihitung-hitung. Namun urunane cuma dibatasin tiang pitu. Sedangkan kalau untuk kambing cuma untuk 1 orang. Urunane ini maksudnya yang nanti biayai cuma 1. Namun kalau nanti urunannya itu dari 1 sekolah dapat 1 ekor wedhus misalnya, atau 1 rombongan dapat 1 ekor kambing tadi, atau 1 masjid dapat 1 ekor kambing tadi, maka ini tidak disebut kurban. Kenapa tidak disebut kurban? Sudah lebih dari 1. Namun kalau jenengan bapak ibu-ibu sak keluarga 1 rumah 1 pawon, gampangane kaya ngono. Ya. 1 rumah 1 pawon nggih. Nah, itu boleh dengan 1 ekor kambing. Misalnya Pak Jumio nggih. 1 rumah berapa orang? 6 niki 1 pawon. Apa beda-beda pawone? 1 pawon. Paham nggih? Nah, misalnya Pak Jumio langsung ya kurban dengan 1 ekor kambing. Cukup dinamakan ya kambing ini Pak Jumio sak keluarga. Maka 1 keluarga itu dihitung dapat pahala kurban semuanya. Bojone entuk pahala, anake entuk pahala. Wonten putu, Pak? Putune wonten? Wonten. Putune entuk pahala, mantune? Wonten. Mantune entuk pahala. Jadi 6 orang tadi 1 rumah itu dapat pahala. Cuma dari 1 ekor kambing. Namun itu cuma urunan dari 1 orang. Namun boleh niatkan sak keluarga. Paham nggih? Walaupun di sini misalnya 1 rumah itu jumlahnya tiang 100. Ya, misalnya rumahnya itu jembar 1 rumah 100 misalnya. Anaknya 10. Tiap anak ya punya anak 10, ya iso 100. Ya. Maka boleh 1 kambing ini diniatkan 1 keluarga, yang penting tadi masih 1 rumah. Dan nanti jadi tanggungan nafkah. Itu boleh. Bahkan kata para ulama termasuk juga untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Sing wis mati niku termasuk. Nggih, sing wis mati niku termasuk masuk dalam pahala kurban tadi. Misalnya mbae wis mati, cukup Pak Jumio misalnya kurban, maka nanti 1 rumah masuk, simbah juga masuk walaupun telah meninggal dunia. Namun kalau kita itu berkurban atas nama orang mati tetap juga boleh. Misalnya ini 1 ekor kambing dinamakan atas nama simbok sing wis mati. Ya, berarti niatane untuk tiang mati boleh dan itu nyampe. Termasuk dalam sabda Nabi SAW, "Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika manusia niku mati, amalane mangke terputus kecuali 3 amalan. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat, yang diajarkan pada orang lain. Yang ketiga, wa waladun
solihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Maka kurban kalau untuk orang mati kata para ulama masuk dalam sedekah jariyah. Manfaat apa mboten? Manfaat nyampe pada tiang mati. Kita khususkan pahala kurban ini untuk tiang mati tetap manfaat. Sebagaimana doa seorang muslim pada orang mati manfaat. Walaupun bukan anak yang doakan. Contohnya saat kita itu membaca doa saat sholat jenazah. Pinten takbir sholat jenazah, bapak-bapak. Sekawan apa gangsal? Hah? Sekawan nggih. Yang pertama bar takbir pertama napa? Maca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Bar takbir ketiga doa. Doanya pripun? Lali. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa adkhilhul jannah wa izu min azabil qabri wa azabin nar. Pun hafal? Dereng hafal. Sesuk ngaji meneh berarti. Ini penting loh. Ini doa saking tiang hidup pada tiang mati. Doa ini nyampe seperti kita lakukan sholat jenazah tadi bertakbir ketiga. Setelah takbir keempat macam apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Terus salam. Wonten rukuk wonten sujud? Badan. Misalnya wonge rukuk sujud, oh berarti ora paham. Ya, berarti orang ngaji. Salat jenazah kalian salat gaib, mboten wonten rukuk, kalian sujud. Yang ada cuma takbir 4 kali. Itu lihat tadi ada isi doa. Doa ini pada tiang mati. Niku manfaat. Maka kurban untuk tiang mati juga manfaat. Langsung nyampe pada tiang mati tadi. Maka kalau ada yang meninggal dunia bisa didoakan seperti tadi. Namun kita nggak pakai cara-cara khusus. Mau berdoa saat sholat jenazah niku nyampe, mau berdoa bar sholat 5 waktu juga nyampe. Apalagi kalau anaknya sendiri, anaknya anak soleh, hasil didikan saking orang tua, maka juga manfaat sekali untuk orang mati tadi. Sama seperti kalau berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tadi. Sama juga seperti sedekah atas nama orang yang mati. Wonten sahabat yang ditinggal mati oleh ibunya, ibunya mati mendadak. Ketika itu langsung dia katakan pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya itu sedekah atas nama simbok saya langsung?" Boleh, niku manfaat. Boleh dan itu manfaat. Berarti sedekah juga untuk tiang mati juga manfaat. Jadi ada amalan-amalan yang nanti kita itu lakukan bermanfaat untuk tiang mati. Jadi bukan berarti amalannya semuanya terputus. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39, tidaklah manusia itu dapatkan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Maka yang dimaksud kalau manusia sudah mati, tidak lagi ada amalan untuk dia lakukan sendiri.
Namun kalau orang beri pahala, transfer amalan, transfer kebaikan, maka tetap nyampe untuk orang mati. Namun khusus amalan-amalan tertentu. Seperti tadi doa, sedekah, kurban. Ada yang bisa badalkan haji atau umroh. Ada lagi nyaur utang, utang puasa atau utang duit. Niku nyampe. Misalnya bojone mati terus tinggalkan utang 1 juta rupiah. Suami lunasin, maka manfaat untuk tiang mati tadi. Dan jangan sampai mati itu bawa utang. Berat banget nih gitu. Jangan sampai mati bawa utang. Abot banget. Ya tiang Kadisopo Karangasem kalian Jambu. Namun kalau bisa seperti itu, enggak punya beban. Namun kalau punya beban utang, ahli waris, anak putune itu yang nanggung utang tadi. Biar yang mati tadi itu selamat saking siksa kubur. Kebaikan-kebaikannya tidak diambil. Kebaikannya itu tidak digunakan untuk nyaur utang. Karena nanti di akhirat nih bapak ibu-ibu, kalau tidak punya uang, kita nggak punya uang lagi ketika mati. Kalau utang ini masih ada, maka disaur dengan kebaikan yang kita miliki, digunakan untuk nyaur utang. Sampai kapan? Sampai utangnya lunas. Gimana kalau misalnya orang amalan, amalannya gur pas-pasan, utangnya oke. Bulak balik nyaur terus ora rampung-rampung. Berat sekali. Maka mugi-mugi Allah itu selamatkan dari utang yang berat. Kita selamat saking siksa kubur. Selamat juga dari utang yang memberatkan sampai mati. Allahumma amin. Mugi-mugi diberkahi rizki, dilancarkan rizki, dilancarkan usaha, sehingga semuanya niku lunas. Beban hidup paling berat bagi tiang panggang. Makanya dijak korban iki angel banget. Ya soalnya apa? Utangnya numpuk. Ya toh Pak Timbul. Nggih, insyaallah. Gur senyum-senyum ternyata duwe utang. Kita balik masalah kurban. Berarti tadi kurban boleh diniatkan untuk tiang mati dan itu nyampe. Namun tadi ingat nggih, kalau misalnya Pak Timbul berkurban bawa satu keluarga. Tadi syaratnya apa? 1 pawon. Ditanggung nafkahnya kabeh. Berarti boleh masuk dalam pahala kurban. Satu rumah ini masuk, walaupun cuma 1 ekor kambing atau 1/7, 1/7 sapi, tetap masuk dalam pahala. Nah sekarang ketika nyembelih, diniatkan niatnya ini ikhlas lillahi ta'ala, karena ini adalah persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, ada aturan saat nyembelih, saat nanti itu daging-dagingnya dibagi, hasil kurban itu dibagi, wonten aturan, karena ini syariat kurban, bukan daging untuk makan-makan biasa. Maka tadi ada aturan-aturan. Contoh misalnya syarat-syarat untuk berkurban. Yang nanti nyembelih niku disyaratkan tiang muslim atau ahli kitab. Disyaratkan tiang apa? Muslim atau ahli kitab.
Terus yang digunakan alat untuk motong itu dari pisau yang sudah ditajamkan. Dan tajam itu lebih baik. Landep pisaunya itu lebih baik daripada tumpul. Karena sekali kita itu sembelit, terputus 4 urat yang ada. Urat leher itu kalih ditambah dengan saluran nafas kalian saluran makan. Maka itu lebih sempurna, lebih cepat itu terpotong lebih baik dibandingkan digoreng ini. Itu menyiksa namanya. Terus bapak-bapak, kalau ingatkan nggih, sesuk kalau misalnya jenengan jadi tukang motong, tukang jagal, diperhatikan selain pisaunya itu tajam, diperhatikan aturan-aturan yang kaitannya kalian hewan. Enggak boleh lagi ditajamkan apa? Diasah. Ya. Dia apa jenenge? Nah, ini nggak boleh di hadapan hewan yang akan disembelih. Rento dipamerke kayak gini loh, iki loh, engko mati kowe sih. Rento nggak boleh juga, mangke dipisah. Hewan yang belum disembelih, yang lagi ngantri, itu dipisah dengan hewan yang lagi disembelih. Misalnya sing disiapke kita telur. Nggih. Nah, terus yang disembelih itu kidul masjid. Maka sudah dipisah, ora jadi siji. Coba misalnya satu ruangan kayak gini. Yang ini lagi siap-siap, di sana lihat kancane dibantai, disembelih. Perasaannya kepiye coba? Ya, yang sapine tadi sudah dalam keadaan takut, yang kambingnya tadi sudah keadaan takut, lihat oh berarti saya nanti jadi korban juga sama seperti itu. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Wa idza zabahtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian mau nyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Maka itu yang nanti dipraktekkan ketika nyembelih kurban. Lalu yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi, mangke hewannya tadi direbahkan ke sisi kiri. Terus diadapkan ke arah kiblat. Berarti buntute ngadap apa? Lor apa kidul? Hah? Kono ta? Kepala kidul. Lalu siap pegang tadi pisau yang sudah landep, sudah tajam tadi dengan tangan kanan. Terus kepala sapine tadi itu dipegang kuat-kuat, atau kalau itu wedhus misalnya diinjak kepalanya, maksudnya ditahan kepalanya jangan sampai kerak. Kemudian saat sudah siap-siap, hewan tadi sudah direbahkan dan sudah siap untuk disembelih, baca bismillah wallahu akbar. Macam apa? Bismillah wallahu akbar. Lalu tarik. Terpotong 4 urat. Urat leher kalih, saluran nafas, kalian saluran makan. Namun kalau terpotong cuma 3 sah. Terpotong cuma 2 juga sah, karena itu sudah membuat hewan mati. Namun kalau 4 itu lebih bagus. Itu yang paling sempurna. Baca apa tadi? Bismillah wallahu akbar. Kalau mau tambahkan lagi dengan doa, Allahumma taqabbal min siapa? Oh Pak Timbul. Allahumma taqabbal min Pak Timbul.
Artinya apa? Ya Allah, terimalah kurban saking Pak Timbul. Itu adalah doa biar tadi amalannya diterima. Nah, ketika wis rampung penyembelian tadi, kemudian dikapake. Nah, apa Pak Timbul? Terus kalau udah berhenti dulu ya sekitar pinten menit? 10 menit. 10 menit ya wes 10 menit terus. Nah, terus bar niku entuk daging. Terus apa meneh? Jeroan. Terus semuanya. Ya. Boleh dimanfaatkan. Yang tidak boleh itu hasil kurban didol. Maksudnya saking sahibul kurban apa saking panitia. Namun kalau misalnya Pak Timbul tadi punya kurban diserahkan pada Pak Jumio itu nggak bisa makan daging kambing. Soalnya apa? Darah tinggi. Pengennya apa? Sapi. Maka daging ini didol. Itu terserah. Yang penting ini panitia apa sahibul kurban sudah serahkan kepada yang berhak menerima. Mau dimanfaatkan untuk apa terserah. Namun saking sahibul kurban, saking panitia tidak boleh jual hasil apapun. Saking hasil kurban, mau itu kepala, daging, kulit, sikilnya dipotong terus didol, ya nggak boleh. Hasil kurban apapun itu sudah jadi persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk dijual belikan. Iki wis jadi aturan. Makanya tadi saya sebut harus manut pada aturan kurban. Dan terakhir, hasil kurban itu tidak boleh jadi upah. Ini biasanya sing jadi jagal iki ning Yojo, pas lagi nyembeli sapi niku 40, kemudian hadiahnya ora diupahi, malah disuruh bawa pulang kepala sapi ini siji. Boleh enggak? Tidak boleh. Hasil kurban tidak boleh dijadikan upah. Yang boleh gimana untuk ngupai? Ngupai itu saking langsung dari uang saku sendiri. Bayar. Nggak boleh saking hasil kurban. Karena kalau dari hasil kurban itu sama saja dengan dijual. Baru ngupai orang. Ini sudah jadi aturan kurban, tidak bisa diutak-atik. Ini sudah jadi aturan baku. Beda kalau panjenengan itu cuma nyembelih biasa. Ya, untuk acara manten kek atau acara lain terserah. Namun kalau kurban kalian akikoh aturannya seperti tadi. Karena ini persembahan pada Allah untuk mensyukuri nikmat hidup. Wallahu a'lam bishawab. Rampunglah pembahasan kita pada malam hari ini. Wonten pertanyaan monggo. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai turunan sapi, Pak. Kadang itu kan 7 orang. 7 orang itu biasanya satu orang mendapat hak sepertiga. Apakah 7 orang itu dapat sepertiga semua atau bagaimana? Kalau sepertiga berarti habis sapi itu, Pak. Nggih. Sepertiga ping 7 entek. Yang kedua, ini di luar bahasan. Jadi saya termasuk pendengar setia radio Pak Ustadz. Cuma agak sebulan ini saya nggak mendengar. Iya, radionya lagi mati. Insya Allah segera lagi.
Nanti kalau jenengan nggak punya radio, insya Allah pesantren nanti belikan radionya gratis. Namun di setel orang nyetel dangdutan sesuk, ya, nyetel radio DS. Dengar ceramah dari Pak Ustadz di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya itu Pak, bahwa gaulilah istri-istrimu dan budak sahayamu. Gawilah istri-istrimu, berarti ini istri ini kokeh. Soalnya istri-istri, orang gur siji berarti Pak. Budak sahayamu. Sama budak sahayamu, terus? Yang saya maksud budak sahaya ini kan wanita ya. Nggih. Nah ini kenapa boleh digauli padahal itu bukan istri dan itu bukan apa namanya istilahnya tidak melalui perkawinan. Kan dengan hukum Islam itu mengharuskan dengan pernikahan dan disaksikan dengan saksi-saksi. Iya. Nah itu bagaimana hubungannya, karena di Al-Quran itu boleh membolehkan seperti itu. Nah yang hubungannya itu saya pernah mendengar kayak misalnya di Bogor itu ada kawin siri, kawin kontrak. Kawin kontrak itu enak banget loh. Kawinnya gur seminggu, setelah itu dipegat. Apakah itu ada hubungannya? Nggih. Kemudian di Arab Saudi TKW kita itu sering ke sana kan menjadi pembantu. Nggih. Apakah itu orang sana itu menganggap itu budak? Jadi kadang pulang-pulang bawa anak itu Pak Ustaz. Nggih. Jadi kadang hubungannya apa itu, kok Al-Quran membolehkan hubungan terhadap budak sahaya? Padahal itu apa namanya bukan perkawinan ya itu. Dan apakah boleh di Islam itu ada jual beli budak Pak? Karena kalau kita sekarang ini kan tidak diperbolehkan memperjualbelikan manusia gitu ya. Hubungannya itu seperti apa, ayat itu kok membolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang hadis yang menyebutkan hasil kurban itu diambil sepertiga. Dari sisi riwayat hadis ini hadis yang dhaif. Para ulama itu katakan hadisnya hadis yang lemah. Sehingga untuk aturan sepertiga itu enggak wajib. Dia cuma ngambil bagian, misalnya paha bagian bawah disebut apa? Niki paha. Nah, misalnya cuma ambil bagian itu saja, sahibul kurban satu yang itu, yang lainnya nanti separuhnya lagi, yang lainnya separuhnya lagi, nggak ngambil banyak, boleh. Dan aturan sepertiga ini kalau dimaksud ini ya sapi ini ya dibagi pitu, maka nanti dibagi sepertujuh juga, sepertujuh ini baru diambil sepertiganya masing-masing, sepertiga untuk dia, sepertiga untuk tiang miskin, sepertiga untuk hadiah. Bukan langsung dibagi 3. Kalau enggak akan pernah bagi untuk tiang miskin. Baik. Yang kedua tentang hamba sahaya tadi. Pengertian hamba sahaya Bapak kalian ibu-ibu, ini bukan pembantu rumah tangga. Yang dimaksud hamba sahaya itu adalah tawanan perang. Ketika orang muslim niku berperang kalian tiang kafir, punya tawanan perempuan itu dijadikan budak. Ya, itu dijadikan budak. Kalau statusnya sudah jadi budak, itu statusnya sama seperti sudah jadi istri. Kalau laki-laki istrinya itu dibatasi 4, namun kalau budak nggak dibatasi, dia boleh nambah lagi. Sehingga nanti istrinya itu bisa jadi 9, bisa. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena budak tidak dibatasi. Ya, itu untuk aturan. Jadi pengertiannya tadi, ayat-ayat yang menyebutkan hamba sahaya atau budak-budak itu bukan yang dimaksud dengan pembantu rumah tangga. Sedangkan kalau tiang Arab itu kok bawa TKI, TKW ke sana, kemudian itu bawa pulang anak ketika balik ke tanah air, kita yang pertama mesti husnuzon pada tiang muslim. Siapa tahu sudah nikah. Sudah ada aturan di sana juga. Di sana itu aturan nggak bisa sembarangan. Sana itu aturannya ketat sekali. Wong ibu-ibu saja di sana kalau nggak pakai jilbab saja kena hukuman.
Itu ada aturan. Sholat saja 5 waktu, toko itu nggak ditutup, itu kena tilang saking polisi. Ya, niki wis azan nggih, azan ngisa, kok toko urung ditutup, polisi datang. Oh jenengan nggak mau tutup, sekarang tokomu tak tutup, besok nggak boleh jualan lagi. Seperti itu tegasnya kalau Saudi. Adapun tadi itu cuma sebagian oknum dan itu juga belum tentu saking Arab, mungkin saking Iran yang punya kebiasaan kawin kontrak. Ngertos ibu-ibu kawin kontrak. Jadi misalnya datang ke Panggang, dia diamnya di Panggang cuma 2 minggu. Terus nikah kalian putri Panggang. Namun nikahnya cuma 2 minggu. Setelah itu saya janjian sama kamu, setelah 2 minggu kita pegat. Selesai. Jadi cuma pakai waktu. Kira-kira ini sama dengan pelacuran atau nikah? Ya? Ini 2 minggu. Sama atau tidak? Persis. Masa gerong minggu loh. Dan itu sudah punya perjanjian di awal. Barong minggu rampung, kita sudah tidak suami istri lagi. Ini yang perempuan gak jadi perawan lagi, sudah habis masa perawannya. Cuma jatahnya berapa? 2 minggu. Dan kawin kontrak seperti ini tidak dibenarkan lagi dalam ajaran agama kita dan dianggap statusnya itu bukan nikah, namun statusnya itu selingkuh atau zina. Ya, statusnya itu selingkuh dan tidak lagi dibenarkan.